Bahkan dalam sejarah militer, ada begitu banyak pasukan khusus yang namanya terus dikenang di dalam sejarah. Bahkan, tidak jarang unit-unit ini diadaptasi dalam sebuah film atau video games. Nama-nama seperti pasukan Immortal, Praetorian, The Old Guard, sampai berbagai kesatuan khusus di zaman modern. Hari ini kita tentu mengenal SAS, Sayeret Matkal, SEAL Team, Spetsnaz, GSG-9, GIGN, dan Kopassus. Dalam episode ini, Inspek History akan membahas mengenai GIGN yang memiliki kepanjangan Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale. Unit ini lahir sebagai reaksi pemerintah Prancis terhadap tindakan terorisme yang terjadi di kota München, Jerman tahun 1972. Tidak ada yang menyangka bahwa kompetisi Olimpiade musim panas ternyata juga menjadi salah satu event pembantaian yang tidak terlupakan di dalam sejarah. Saat itu, kelompok teroris Palestina yang bernama Black September membantai 11 personil dari tim Israel. Salah satu alasan yang menyebabkan tingginya korban jiwa adalah karena Jerman tidak memiliki unit satuan khusus anti-teror. Hal ini membangkitkan kesadaran dari berbagai negara mengenai pentingnya membentuk sebuah pasukan khusus yang memiliki kemampuan anti-terorisme. Tahun 1973, Perancis mendirikan kesatuan GIGN sebagai respon kejadian tersebut. Namun, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk benar-benar mengaktifkan GIGN. GIGN adalah kesatuan militer di bawah Angkatan Militer Nasional Perancis, di mana markas besarnya berlokasi di Satory, bagian selatan dari kota Versailles, yang terkenal atas kemegahan dan keindahannya. GIGN bukan hanya aktif di Perancis, namun juga di departemen dan wilayah seberang laut Perancis, bahkan di negara-negara lainnya seperti Arab Saudi. Saat pendudukan Masjidil Haram tahun 1979, GIGN berhasil membantu pasukan Saudi Arabia mengamankan masjid tersebut dari serangan terorisme. Operasi GIGN yang paling terkenal terjadi pada malam Natal 24 September 1994 di kota Marseille, Prancis. Kejadian ini dimulai di Houari Airport, Algeria, saat 4 orang yang dikira sebagai anggota keamanan Presiden Algeria masuk ke kabin Air France 8969. Meski membawa senjata, mereka tetap dibiarkan masuk karena dipercaya sebagai anggota keamanan. Namun pesawat tidak mendarat di tujuan, yang membuat para petugas keamanan menyadari pesawat tersebut telah dibajak. Pesawat Air France 8969 akhirnya mendarat di Marseille Airport. Hal ini bisa terjadi karena Algeria dalam kondisi perang saudara yang membuat keamanannya sangat rentan. Kegagalan negosiasi dengan para pembajak membuat pemerintah Prancis akhirnya memutuskan untuk mengirim pasukan GIGN ke Marseille. Uniknya, saat itu para teroris meminta bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota Paris, yang membuat kecurigaan bahwa mereka sebenarnya sedang mempersiapkan aksi terorisme di Paris, ibu kota dari Prancis. Hal inilah yang membuat pihak otoritas Prancis memutuskan teroris tersebut harus dihentikan di kota Marseille. GIGN memasuki pesawat memakai tangga dan melempar flashbang. Saat sudah memasuki pesawat, mereka dengan cepat melumpuhkan para teroris yang tidak menduga serangan tersebut. Keberhasilan GIGN dalam menangani insiden Air France 8969 membuatnya semakin dikenal oleh publik. Setelah insiden tersebut, GIGN ikut dalam operasi terkenal lainnya, seperti penyerangan Hotel Bamako di Mali tahun 2015. Demi menjaga keamanan personilnya, wajah anggotanya dirahasiakan dan tidak boleh disebarkan, sesuai dengan ketetapan pemerintahan Prancis. Jika Prancis memiliki GIGN, Jerman sebagai negeri yang mengalami teror tersebut juga membentuk kesatuan anti-terornya yang bernama GSG-9. Kesatuan ini adalah respon nyata otoritas Jerman Barat terhadap aksi teror München. Mereka ingin mencegah terjadinya teror serupa di masa depan. GSG-9 didirikan sebagai reaksi dari pembantaian München yang membuat negara barat menyadari pentingnya memiliki kesatuan anti-terorisme. 17 April 1973, GSG-9 secara resmi dibentuk dan menjadi bagian dari Polisi Federal Jerman Barat.
GSG-9 adalah kesatuan khusus yang bertujuan menanggulangi aksi seperti penculikan, penyanderaan, dan terorisme. Ulrich Wegener, seorang komandan polisi Jerman Barat, menjadi arsitek dari dibentuknya GSG-9. Mereka memiliki markas di St. Augustin, kota kecil yang berada dekat dengan kota Bonn, ibu kota dari Jerman Barat. Meski berdiri sejak 1973, reputasi GSG-9 baru terkenal setelah insiden pada 13 Oktober 1977 di kota Mogadishu. Saat itu, 4 pembajak yang berasal dari PFLP membajak Lufthansa 181 30 menit setelah penerbangannya dari Palma de Mallorca ke Frankfurt, Jerman Barat. Para pembajak menyuruh pilot Jürgen Schumann merubah rute penerbangan menuju Siprus. Namun, akibat keterbatasan bahan bakar, penerbangan akhirnya dialihkan ke kota Roma. Tapi, mengapa pesawat dibajak? Karena pembajak ingin memberi tekanan pada pemerintah Jerman Barat dan Turki untuk melepaskan rekan-rekannya dari Red Army Faction yang ditahan di penjara Stuttgart, serta 2 rekan mereka yang dipenjara di Turki. Mereka juga meminta uang tebusan sebesar 15 juta dolar. Untuk menghindari pihak kepolisian, para pembajak selalu berusaha agar pesawat tetap terbang. Namun hal ini membuat pesawat harus sesekali mendarat untuk mengisi bahan bakarnya, seperti di Lanarka, Bahrain, hingga Dubai. Berbagai pendaratan inilah yang membuat pembajakan tersebut menjadi insiden internasional dan menarik perhatian dari kesatuan anti-teror, termasuk SAS Inggris. 30 anggota GSG-9 dan 2 anggota SAS bertemu di Dubai untuk membahas kerjasama dalam menyelesaikan insiden tersebut. Namun, sebelum rencana SAS dan GSG-9 diselesaikan, para pembajak berhasil menerbangkan pesawat kembali ke Aden sebelum akhirnya mendarat di perhentian terakhirnya, yaitu Mogadishu, Somalia. Setelah melalui diskusi yang panjang, pemerintah Somalia akhirnya mengizinkan kesatuan anti-teror GSG-9 dan SAS melakukan operasi di negaranya. GSG-9 dan SAS juga dilengkapi dengan flashbang khusus yang didesain oleh SAS. Namun sebelum mereka sampai ke Mogadishu, Jürgen Schumann telah tewas di tangan pembajak. Akhirnya hari yang mendebar-debarkan itu tiba pada 18 Oktober jam 2 pagi. GSG-9 mendekati pesawat di Mogadishu tanpa diketahui oleh para pembajak. Setelah sampai, mereka bersiap mendobrak pintu dan melempar flashbang. Bunyi ledakan flashbang menjadi sinyal bagi mereka untuk menyerbu dan menghabisi para pembajak, di mana 3 orang diantaranya terbunuh, sedangkan pembajak keempat berhasil diamankan. Setelah para pembajak diamankan, GSG-9 menyatakan bahwa operasi tersebut telah berhasil dan pesawat bisa kembali ke Jerman Barat. Kejadian Mogadishu adalah operasi GSG-9 yang paling terkenal sepanjang sejarah dan membuat nama dari kesatuan ini terkenal hingga saat ini. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.